Islam adalah sebuah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Tapi teman-teman pernah kepikiran nggak? Kan negara kita ini jauh ya dari tanah Arab yang jadi tempat kelahiran agama Islam. Tapi kok bisa negara kita jadi negara yang mayoritasnya Muslim? Kira-kira sejak kapan Islam itu masuk ke tanah air kita dan siapa orang yang segitu niatnya jauh-jauh nyebarin agama Islam ke nenek moyang kita semua? Assalamualaikum teman-teman sekalian, saya Adnan dan selamat datang kembali di channel saya. Pada hari ini kita semua akan membahas tentang awal mula kedatangan Islam di tanah Nusantara. Dan pada hari ini kita semua seenggaknya akan pakai dua rujukan utama yang insya Allah kredibel dan ilmiah. Yang pertama adalah buku Sejarah Indonesia Modern karya Rick Leves. Ini insya Allah adalah buku yang terkenal ya di kalangan anak-anak sejarah. Dan yang kedua adalah buku Sejarah Umat Islamnya Buya Hamka, seorang ulama Minangkabau yang juga sastrawan dan pahlawan nasional. Dan langsung aja kita bahas ya, bagaimana sejarah agama Islam itu masuk ke tanah Indonesia. Teman-teman semua, dalam membahas tentang awal mula kedatangan Islam di Indonesia ini seenggaknya ada 4 teori yang ada. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Mekah, yang ketiga adalah teori Persia, dan keempat adalah teori Cina. Dari 4 teori ini, ada 2 teori yang bisa dibilang paling banyak diakui dan paling dianggap mendekati kebenaran. Yang pertama adalah teori Gujarat dari Profesor Snuk Hurugronje, dan yang kedua adalah teori Mekah, itu dari Profesor Dr. Buya Hamka. Dan sebelum kita bahas kepada teori-teori tersebut, ada baiknya kita ini pahami dulu tentang konteks wilayah Indonesia di masa lalu. Yang pertama, negara kita ini teman-teman bisa dibilang adalah negara yang letaknya sangat strategis. Karena apa? Kita semua berada di jalur pelayaran maritim internasional. Beberapa tempat di tanah air kita ya, seperti di ujung Sumatera ya, pesisirnya, dan juga di Selat Malaka, itu bisa dibilang adalah tempat persinggahan wajib bagi para pedagang. Jadi orang-orang yang mau dagang nih dari India, dari Timur Tengah, dan mereka ingin pergi ke Cina, yang mana Cina itu sejak dulu adalah superpower yang ada di Asia, itu wajib lewat Selat Malaka. Dari sini ya, kita semua tahu bahwa salah satu faktor terpenting dalam penyebaran Islam di Indonesia itu adalah para pedagang. Dan dari semua rujukan yang ada, itu semuanya mengakui bahwa para pedagang-pedagang Muslim itu adalah salah satu pihak yang paling berjasa untuk mengislamkan negeri-negeri yang ada di Indonesia. Hanya saja, asal dari para pedagang inilah yang kemudian jadi perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan. Teori Gujarat berpendapat bahwasanya Islam di Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Gujarat sendiri posisinya ada di India bagian selatan. Sejak kapan Islam masuk di Indonesia? Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia itu mulai dari abad ke-13 ya, jadi tahun 1200-an lah. Apa bukti dari teori ini? Nah, yang pertama adalah sebuah nisan dari raja yang bernama Al-Malik As-Saleh. Beliau adalah seorang raja dari Samudra Pasai ya, sebuah kerajaan di ujung Sumatera. Dan tahun yang tertera di batu nisan ini adalah tahun 1297. Bukti yang kedua adalah madhab yang mayoritas dianut oleh masyarakat Muslim Indonesia, yaitu madhab Syafi'i. Dan madhab Syafi'i ini adalah madhab yang dianut oleh mayoritas warga Gujarat. Tapi kayaknya ada yang aneh nih sama teori Gujarat. Kan tadi bilangnya Islam itu masuk di Indonesia sekitar abad 13-an ya. Dan sedangkan salah satu buktinya adalah nisan yang ada dari Raja Samudra Pasai yang bertahun 1200-an juga ya, abad 13 sama. Bagaimana mungkin sebuah agama baru yang baru masuk ke suatu negeri itu langsung bisa mendirikan kerajaan? Agak aneh ya kayaknya ya. Dan teori ini memang dibantah oleh teori yang kedua, yaitu teori Makkah dari Profesor Dr. Hamka. Teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam di Indonesia itu diajarkan langsung ya oleh orang-orang Arab yang datang ke sini. Jadi nggak melalui orang Gujarat. Kalau tadi disebarkan oleh orang-orang Gujarat kan seakan Islam dari Indonesia ini kurang original ya. Karena oleh tangan kedua lah istilahnya. Kan negara Islam itu kan lahirnya di negeri Arab ya. Bagusnya itu kan disebarkan oleh orang Arab juga pada awal mulanya kan. Dan poin penting kedua ya dari teori Mekah ini adalah Islam itu udah ada di Indonesia jauh sebelum abad ke-13. Apa buktinya? Nah, di awal tadi kan kita udah bahas nih tentang bagaimana pedagang India, pedagang Timur Tengah yang pengen berdagang ke Cina itu harus lewat Indonesia. Pertanyaannya, kenapa mereka-mereka ini pengen jauh-jauh datang ke Cina? Jadi teman-teman, bangsa Cina ini sejak dulu emang udah jadi superpower yang mendominasi dunia. Mereka udah punya peradaban yang mapan ya, bahkan tembok besar Cina juga udah dibangun ketika Indonesia itu jauh belum ada dan Islam itu belum hadir di sini. Dan mereka udah terbiasa dengan yang namanya tulis-menulis. Dan ternyata ditemukan catatan dari dinasti Tang ya, penguasa Cina yang berkuasa sejak tahun 600-an Masehi, itu memberitakan bahwa orang-orang Dashi itu pernah berkunjung ke Pulau Jawa jauh sebelum abad 13, tepatnya di tahun 674 Masehi, sekitar 40 tahunan ya sejak Rasulullah SAW itu wafat. Usut punya usut, sebutan Dashi itu adalah
cara orang Cina untuk menyebut orang-orang Arab atau orang-orang Persia yang Islam. Loh mas, kan nggak mesti tuh mereka datang ke Jawa untuk nyebarin agama Islam. Ya memang benar. Tapi ternyata dinasti Tang ini juga punya catatan bahwa sekitar tahun 680-an Masehi sudah ada pedagang-pedagang Arab yang tinggal di pesisir Sumatera Barat. Dan yang namanya udah bertempat tinggal, maka boleh dong dibilang bahwa Islam itu udah hadir di Indonesia sejak saat itu. Adapun tentang tata cara penyebaran agama Islam itu seenggaknya sejarawan sepakat pada dua hal. Yang pertama adalah para pedagang muslim itu kemudian bertemu dengan orang-orang pribumi sini dan kemudian orang-orang pribumi pada pindah ya atau syahadat dan menyatakan masuk Islam. Dan cara yang kedua adalah para pedagang muslim itu kemudian tinggal di sini dan memperistri para gadis-gadis atau wanita pribumi. Dan ketika wanita ini ikut bersyahadat, maka ini jadi suatu keluarga muslim baru. Dan otomatis ya, anak yang lahir dari keluarga ini beragama Islam juga. Selain karena adanya catatan tentang orang-orang Arab yang tinggal di pesisir Sumatera jauh sebelum abad ke-13, teori Gujarat ini dipandang juga bermasalah oleh para sejarawan ya. Karena apa? Seakan-akan teori ini memang menjauhkan ya antara hubungan Indonesia dan juga orang-orang Arab yang menyebarkan Islam ke sini. Dinilai oleh Buya Hamka, teori Gujarat ini bisa dibilang lumayan bias terhadap penjajah lah. Teori Gujarat ini bisa dibilang juga menyelisihi ya sejarah yang memang sudah diakui secara turun-menurun oleh orang-orang yang ada di sekitar Nusantara. Yaitu yang pertama adalah orang-orang Melayu dan juga orang-orang Filipina yang beragama Islam. Mereka semua nih mengatakan bahwa sejarah yang memang sudah diriwayatkan secara turun-menurun di antara orang-orang Melayu dan orang-orang Filipin itu bilang bahwa ya yang mengislamkan mereka itu orang Arab langsung, bukan orang India. Dan tentang madhab Syafi'i yang kemudian dipegang ya oleh mayoritas muslim di Indonesia, Buya Hamka menerangkan bahwa di antara pelaut yang paling giat untuk menuju ke sini ya, ke Cina ya melalui Indonesia, itu adalah salah satunya ada pelaut-pelaut dari Hadramaut atau Yaman. Yang mana Yaman ini mereka semua mayoritasnya bermadhab Syafi'i juga. Maka dari itu saya sendiri lebih menganggap bahwa teori Mekahnya Buya Hamka ini lebih kuat dibanding teori Gujaratnya Profesor Snokhuurgronje. Apalagi ya, Profesor Snokhuurgronje ini beliau adalah seorang orientalis Belanda. Beliau dulu pernah membantu pemerintah penjajahan dalam menaklukkan daerah Aceh. Beliau sampai pernah pura-pura masuk Islam ya, kemudian menggunakan nama Abdul Ghaffar, kemudian murtad lagi. Makanya ya agak trust isu lah ya sama orang yang seperti ini. Dan ini lumayan beralasan. Oke teman-teman semua, mungkin hari ini cukup sampai di sini ya pembahasan kita dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.